Adik-adik, selamat siang. Jumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Mari kita siapkan hati kita dengan sikap yang hormat. Kita mau beribadah menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, menyembah Engkau. Biar kami boleh dengan sungguh-sungguh hati yang bersandar kepada Engkau, hati yang menyembah Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita naikkan puji syukur kita dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Boleh dengan tepuk tangan ya. Kita naikkan puji syukur hanya kepada Tuhan kita. Nah, lo semua nanya nih, sekarang kan di rumah aja, apa sih kegiatannya? Oh ya bener, belajar online. Apalagi main online juga ya. Nah, nanti malam bisa ikut Bible quiz dengan lause-lause ya. Yang mau ikut hubungin lause-lausenya. Apalagi berdoa nggak? Berdoa ya pastinya. Memuji nama Tuhan nggak? Oh iya tuh, pintar tuh memuji nama Tuhan. Nah, bisa juga kita untuk share link online ini kepada teman-teman, supaya teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus atau yang belum ke gereja, di mana gerejanya itu tidak menyelenggarakan ibadah online, bisa ikutan bersama kita ya. Jangan lupa share ya kepada teman-teman. Nah, Tuhan itu udah menjaga kita, Dia udah mengatur semuanya dengan baik, karena Dia ada Allah yang maha kuasa, Dia tahu yang kita perlukan. Nah, kita menyanyikan lagu Allah kita heran dan besar, yang menyatakan kuasa Allah yang begitu besar. Boleh dengan tepuk tangan juga, dengan berdiri juga boleh ya. Allah kita heran dan besar, berkati dengan limpah. Allah yang herannya, Allah kita heran dan besar. Allah yang herannya,
bisa lagunya nyanyi dengan lebih keras lagi ya. Nah, sungguh-sungguh kita menyatakan Allah kita Maha Kuasa. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita heran, Allah kita heran. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka hati. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum itu kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Engkau masih memimpin kami, setiap dari kami, untuk bisa hadir di dalam ibadah online ini Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus pimpin, Engkau yang sertai kami, supaya kami bisa membuka hati, kami bisa membuka pikiran kami, agar Engkau bisa masuk ke dalam pikiran kami, terlebih lagi dalam hati kami. Ya Bapa, ajar kami juga supaya kami terus dengar-dengaran pada Engkau. Ajar juga kami supaya kami bisa semakin dekat pada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah tempat kami bertumpu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, Lause di sini mau menjelaskan kelanjutan dari cerita kemarin tentang Yosua. Yosua yang sudah menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Oke. Nah, kelanjutannya adalah ketika Yosua sedang melihat-lihat ke arah kota Yeriko, lalu tiba-tiba muncullah seseorang laki-laki dengan pedang di hadapan Yosua. Semenjak itu Yosua langsung penasaran. Dia samperin itu orang, dia akhirnya bertanya pada orang itu, "Kawankah engkau atau lawan?" Dia nggak tahu orang itu ada di pihak mana. Ternyata jawaban orang itu menarik, yaitu bukan. Aku adalah bala tentara Tuhan, panglima bala tentara Tuhan, dan aku sekarang di sini. Semenjak mendengar perkataan orang itu, Yosua langsung tersungkur. Dia sujud kepadanya sampai wajahnya menyentuh tanah. Dan dia berkata kepada bala tentara Tuhan, "Apakah yang Tuanku akan katakan kepada hambanya sekarang?" Dia melakukan itu karena dia tahu Yosua bukanlah siapa-siapa dibandingkan bala tentara Tuhan, atau bisa dibilang Tuhan, ya. Dan bala tentara Tuhan itu berkata demikian, "Tanggalkanlah kasutmu, karena tempat yang kau injak sekarang, tempat yang kau berdiri sekarang adalah kudus, adalah suci." Dan akhirnya Yosua berbuat demikian. Hal yang diajarkan Yosua kepada kita di dalam cerita yang singkat itu adalah bagaimana kita bersikap kepada Tuhan, bagaimana kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan di atas hidup kita. Kita mau dengar-dengaran pada Tuhan. Ya, di sini terjadi perbincangan antara Yosua dan bala tentara Tuhan, atau bisa dibilang perbincangan. Perbincangan itu adalah bagaimana komunikasi terjadi antara manusia dengan Tuhan. Yes. Itu bisa diibaratkan dengan berdoa. Nah, teman-teman, ketika kita berdoa, apakah kita cuma menyampaikan keinginan-keinginan kita, ataukah kita malah ingin mendengarkan suara Tuhan kayak Yosua? Yosua bertanya kepada bala tentara Tuhan tadi,
Apakah yang ingin engkau katakan kepada hambanya? Tuanku kepada hambanya. Yosua menempatkan dirinya sebagai hamba dan mendengarkan dengan baik. Berdoa bukan hanyalah komunikasi satu arah, namun juga itu adalah komunikasi dua arah antara manusia dengan Tuhan. Ya. So teman-teman, di sini Lause mengajak kita semua untuk tetap berdoa walaupun kondisi sekarang pandemi masih ya mungkin bertambah buruk, tapi kita harus terus berdoa pada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat kita berpijak. Kita orang-orang percaya. Kalau nggak percaya sama Tuhan, percaya sama siapa gitu kan? Nah, terus menariknya lagi di sini, Yosua setelah diberitahu untuk meninggalkan kasutnya, atau bisa dibilang itu dengan perintah dari Tuhan, maka dia lakukan. Perintah Tuhan yang diberikan oleh Yosua dan ia lakukan. Di sini kita juga belajar untuk selalu menaati perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang paling penting menurut Lause adalah perintah soal kasih. Hukum terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Itu perintah paling penting, ya. Perintah yang sangat simple, sangat singkat, tapi tujuannya dapat, yaitu kalau kamu mengasihi Tuhan, pasti juga mengasihi manusia. Kalau kamu mengasihi Tuhan, gak mungkin kamu menyakiti hatinya. Begitu juga dengan manusia. Kalau kamu mengasihi manusia, gak mungkin kamu menyakiti hatinya. Ya, itu 2 pelajaran. Nah, gimana sih kelanjutan ceritanya? Kita langsung buka ya. Yosua 6 ayatnya yang kedua. Langsung bacain ya. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Di sini yang menarik, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan sorak yang nyaring, dan tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya, itu dia. Dan akhirnya Yosua memanggil semua orang yang telah diperintahkan Tuhan, termasuk imam-imam, prajurit, dan pembawa tabut. Semuanya diperintahkan sesuai dengan perintahnya. Di sini menunjukkan Yosua sangatlah patuh pada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan padanya dilakukan. Meskipun perintahnya aneh, ya guys sih. Coba bayangkan tiba-tiba ini posisi lagi mau perang ya, perangnya nggak jelas, ya guys sih. Perangnya nggak jelas, kamu cuma muter. Kamu bayangkan orang-orang yang di tembok Yeriko itu. Ini orang Israel ngapain coba? Orang katanya mau perang, dia malah muter-muter sambil tiup-tiup. Ngapain coba ya? Ini perang kok gini ya? Orang Yeriko juga bakal bingung gitu loh. Dan kayak, ini kenapa ya? Gitu-gitu loh. Ya? Tapi semua itu, walaupun aneh, Yosua lakukan, serta bangsa Israel. Kenapa Tuhan pilih cara demikian? Kenapa Tuhan pilih cara yang aneh untuk memenangkan kota Yeriko? Maksudnya memenangkan Israel atas bangsa Yeriko, kota Yeriko maksudnya. Kenapa nggak pakai cara normal aja sih? Berantem ya tinggal berantem, perang tinggal perang. Kan bisa juga menang. Iya, bisa. Tapi kan Tuhan mau pakai cara apa itu terserah Tuhan. Kadang-kadang kita punya cara kita sendiri dan Tuhan punya cara Tuhan. Tinggal masalah kita mau dengar-dengar cara siapa. Ya, ngerti ya maksudnya ya?
Kalau kamu milih cara dari Tuhan, menurut Lause itu akan lebih baik, jauh lebih baik daripada cara kita. Cara manusia itu terbatas dan ujungnya nggak jelas. Tapi kalau cara Tuhan itu pasti, ya, pasti tujuannya baik, tujuannya untuk memuliakan Tuhan, ya. Nah, kita lanjut dari ceritanya. Jadi orang Israel dan formasinya, prajurit, imam yang meniup sangkakala, tabut, serta orang-orang Israel, dan Yosua di tengah-tengahnya mungkin jalan ngiterin tembok Yeriko. Sehari udah tutup, balik lagi ke kemah, tidur istirahat. Udah begitu dilakukannya sampai 6 kali, dan akhirnya pada hari yang ke-7 pagi-pagi sekali dia mau ngiterin 7 kali. Ya kan paling lama dong 7 kali, yang lain cuma 1 kali. Di hari yang ke-7 7 kali ngiter. Jadi mereka harus siap-siap pagi-pagi udah mulai ngiter. So ya 7 kali. Oke, dan akhirnya Yosua berkata pada orang Israel, "Bersoraklah, karena kota ini akan Tuhan serahkan pada kita. Tapi kota ini haruslah dikhususkan untuk Tuhan. Kota ini dan segala isinya, kecuali Rahab. Rahab yang udah menyelamatkan mata-mata daripada Israel. Itu boleh diperkenankan untuk hidup. Rahab dan keluarganya beserta isi rumahnya, itulah yang boleh hidup. Sisanya segala sesuatu harus dikhususkan pada Tuhan." Tapi Lause, mungkin gak sih ada orang yang punya niat-niat untuk mengambil sedikit aja? Kan pasti mereka banyak uangnya, banyak ininya, banyak itunya. Ya mungkin aja. Makanya Yosua bilang pada mereka, "Tetapi jagalah setiap diri kamu, agar kamu tidak mengambil bagian dari Tuhan." Ya, ini adalah poin yang penting yang diceritakan oleh Yosua. Bagaimana ini adalah segala sesuatu yang diberikan pada Tuhan. Tuhan memberikan kota Yeriko dengan segitu hebatnya, segitu cara yang luar biasanya. Dengan hanya mengitari kota itu, tembok hancur dan akhirnya bisa mengalahkan orang-orang yang di dalam. Segala sesuatu haruslah dikhususkan pada Tuhan. Kenapa? Karena yang perang siapa sih? Coba kalau dipikir-pikir, ini yang perang Tuhan. Yang dilakukan oleh orang Israel cuma ngiterin, niup sangkakala, membawa tabut sambil jalan-jalan keliling dari kota Yeriko, dan akhirnya itu bersorak selamat, ya, 7 hari lamanya. Yang perang Tuhan. Israel, bangsa Israel cuma menikmati kemenangan, menikmati kota itu, ya. Jangan sampai daripada kalian itu mengambil bagian dari Allah. Mengambil emas, mengambil logam, itu gak boleh. Kenapa? Bukan hak kita, bukan hak orang Israel untuk mengambil bagian dari Allah. Ya, mengerti gak? Gimana jelasinnya ya? Gini, kita kadang-kadang dikasih suatu prestasi, dikasih suatu nilai bagus, suatu penghargaan yang membuat kita senang. Senang itu baik, senang itu bagus. Tapi itu semua pemberian dari Tuhan. Kita harus ingat segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih atas penghargaan ini. Terima kasih atas apapun yang kalian terima. Apapun yang pencapaian yang kalian terima. Soalnya segala sesuatu itu dari Tuhan dan gak mungkin bisa terjadi kalau Tuhan gak izinin. Ya. Jadi akhir ceritanya Yeriko hancur, habis semua kecuali Rahab. Rahab yang sudah membantu Israel, membantu 2 orang mata-mata dari Israel untuk tetap selamat. Rahab dan keluarganya itu akhirnya tinggal bersama-sama dengan orang Israel, hidup berdampingan dengan orang-orang Israel. Terus pada akhir katanya Yosua mengucapkan kutuk kepada Yeriko. Kok mengucapkan kutuk? Boleh Lause? Itu bukannya nggak boleh. Ini saat Musa marah, dia membanting log batu. Itu boleh atau enggak? Itu dosa atau enggak?
segala sesuatu itu boleh. Kita tahu itu dosa atau enggak, tinggal masalah itu sejalan enggak dengan emosi Tuhan, sejalan enggak dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau misalnya itu sejalan dengan Tuhan mau, itu oke. Terus kita harus lihat juga kenapa Yosua mengutuk kota Yeriko. Soalnya kota Yeriko adalah kota yang jahat, orang-orangnya jahat di sana. Sehingga Tuhan saat Yosua mengutuk kota itu, Tuhan kabulkan itu. Oke. Dan di sini kita juga belajar untuk terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengar-dengaran terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Gimana firman? Baca firman, juga berdoa. Berdoa kita bisa aja curhat cerita apapun pada Tuhan. Habis itu kita mencoba untuk mendengar Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau terhadap hidup kita? Apa yang Tuhan mau untuk kita jalankan? Itu boleh ya. Dan juga supaya jangan kita mengambil kemuliaan Tuhan. Ya yang tadi seperti Rosa sudah bahas, kita senang boleh, kita bahagia boleh, tapi itu semua dari Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan memberikannya pada kita. Selalu mengucap syukur dan berdoa dan menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan. Kita dengan menjaga relasi hubungan dengan Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan kita semakin dekat sama Tuhan, maka kita akan semakin tahu apa yang Tuhan inginkan terhadap hidup kita. Dengan itu, maka kita akan menjalankan apa yang Tuhan mau. Dengan kita menjalankan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan berkenan terhadap hidup kita. Karena itu kita akan semakin dikasihi oleh Tuhan. Ya, Masa berharap di masa-masa kita begini, kita terus tetap dekat sama Tuhan. Kita terus membaca firman Tuhan, juga berdoa. Ya, Masa akan mengakhiri cerita ini. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas firman yang Kau boleh berikan kepada kami semua. Ya Bapa, kami berdoa agar firman ini terus ada di dalam hati kami. Kami bisa semakin dekat pada Engkau, kami bisa semakin berdoa pada Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami juga bisa semakin membaca firman-Mu dengan fokus, dengan rasa yang ingin tahu lebih lagi terhadap Engkau Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang pimpin setiap kehidupan kami di masa-masa pandemi ini, agar kami bisa selalu memuji Engkau, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Untuk ayat hafalannya diambil dari Mazmur 18 ayat 30. Kalau saya bacain nih ya. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adik-adik, mari siapkan uang untuk persembahan. Kita udah menerima berkat yang gitu besar dari Tuhan. Saatnya kita mengembalikan sebagian uang yang diberikan oleh Tuhan untuk pelayanan kepada Tuhan. Masukkan uangnya ke dalam amplop, kasih papa dan mama, minta papa dan mama untuk transfer ke rekening gereja Bungur atau pos Alam Sutra ya. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita udah mau sampai dalam akhir ibadah kita. Segala puji dan hormat hanya kita berikan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan Thank You Jesus sebagai lagu penutup ibadah kita hari ini. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus
Yesus. Terima kasih Yesus dalam hatiku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus in my heart. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami sudah beribadah kepada Engkau, kami telah menyembah Engkau. Kiranya Tuhan yang tolong ya Bapa. Tuhan sertai kami di dalam minggu yang baru ini. Segala aktivitas yang kami akan lakukan, biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Halo teman-teman, dan sekarang saya mau menyanyikan lagu karangan saya yang kedua, Satu Sobatku Yang Mulia.